Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwi Mariani, AOG Cabang Palembang. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai the power of IOA Gold. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mitos dan fakta tentang emas di lapangan. Apakah ini yang akan terjadi di lapangan? Pertama, masih banyak mitos-mitos di lapangan yang membuat konsumen bertahan untuk membeli emas. Kedua, agen belum memahami kekuatan produk EOA sehingga bingung mensiarkan ke masyarakat seperti apa. Yang ketiga, agen tidak mengerti cara mengaplikasikan produk IOA Gold ke dalam berbagai program. Dan yang keempat, agen tidak bisa melakukan kerjasama dengan instansi dalam membuat program. Selanjutnya, ini yang akan kita dapatkan jika kita mempelajari tentang materi mitos dan fakta tentang IOA Gold. Pertama, agen akan mengetahui mitos yang ada di dunia emas serta penjelasannya. Yang kedua, memahami kekuatan manfaat dan keuntungan emas serta cara memaksimalkannya. Yang ketiga, mengetahui cara mengaplikasikan produk IOA Gold dengan seluruh kekuatannya. Dan yang keempat, dapat membuat kerjasama dengan seluruh lembaga atau instansi lokal maupun nasional. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang mitos dunia emas ya. Kekuatan produk IOA Gold dan aplikasinya. Mitos dunia emas ini ada lebih kurang 10 ya. Yang pertama, takut simpan emas karena produk terlalu berharga. Yang kedua, produk tertentu kualitasnya lebih bagus dari yang lainnya. Yang ketiga, produk dari BUMN menjadi harga acuan nasional. Yang keempat, emas itu hanya bisa dijual atau dibeli di toko emas. Yang kelima, emas itu hanya menguntungkan bagi konsumen. Yang keenam, bentuk tertentu lebih bagus dari yang lainnya. Yang ketujuh, emas menjaga harta. Yang kedelapan, hanya orang tertentu yang berbisnis emas. Yang kesembilan, takut emasnya tidak terjual seandainya perusahaan tempat membeli emas tersebut bangkrut. Dan yang kesepuluh, lebih aman emas ke perusahaan BUMN dibanding emas di perusahaan swasta. Berikut saya akan jelaskan fakta dan mitos tentang emas satu persatu ya. Yang pertama, takut simpan emas karena terlalu berharga. Alasan orang takut simpan emas itu, yang pertama, merasa bahwa emas itu benda yang besar, sulit disimpan dan mudah diketahui banyak orang. Seolah-olah emas adalah benda yang mudah tercium baunya ya, sampai radius beberapa meter, sehingga siapa yang lewat depan rumah tahu kalau di dalam rumah itu ada emas. Padahal faktanya, jika kita bandingkan dengan barang berharga yang lainnya ya, seperti mobil, motor, terus mobil dan motor kan termasuk barang mewah ya. Padahal mobil dan motor itu termasuk barang berharga juga lah, karena dipakai keseharian oleh kita ya. Dan mobil itu lumayan juga harganya, tapi kita tidak simpan mobil di dalam rumah. Kita menyimpan mobil itu di luar,
di tempat parkiran gitu ya. Nah kan orang tahu kalau mobil itu termasuk barang berharga, tapi faktanya nggak ada juga orang yang mencuri mobil kecuali kalau niatnya sudah tidak bagus ya. Nah tapi kalau emas, kadang orang itu kan nggak tahu kita simpan emas di rumah kalau kita tidak cerita sama orang. Jadi faktanya mitos takut menyimpan emas di rumah itu kalau menurut saya sih hanya mitos. Karena kalau kita nggak cerita sama orang, orang juga kan nggak tahu kalau kita nyimpan emas di rumah kan. Artinya emas itu memang barang berharga, tapi mitos. Kalau kenyataannya orang banyak tahu, sampai tercium baunya keluar kalau kita menyimpan emas di rumah. Jadi di sini takut simpan emas karena terlalu berharga itu ternyata mitos. Yang kedua, produk tertentu kualitasnya lebih bagus daripada yang lainnya. Memang sih pada saat kita menawarkan produk emas EOA Gold ini, kadang-kadang kan ada konsumen yang nanya, ini emas keluaran Antam ya? Jadi brand atau yang terpikirkan oleh masyarakat itu seolah-olah emas itu hanya produk Antam aja. Padahal kan sekarang ini sudah banyak produk emas seperti USB, EOA, terus mini gold gitu kan. Nah, orang beranggapan kalau menyimpan emas Antam itu lebih baik dibanding dengan emas yang lainnya. Faktanya emas 24 karat di mana-mana sama. Begitu juga emas dengan kualitas karat lainnya. Jadi menyimpan emas dengan produk tertentu itu bukan fakta ya, tapi ternyata mitos. Karena yang dilihat dari emas itu bukan produk keluaran tertentu, mau Antam kayak mau EOA, mau mini gold atau USB, tapi jika kadar emas itu sudah 24 karat, mau produk apapun emas ya tetap emas kayak gitu ya. Terus bagaimana dengan EOA Gold? EOA Gold ini alhamdulillah ya, dia juga sudah dapat sertifikasi dari Sukovindo, terus dari Pegadaian juga ya, dan terus sudah dites pakai karat, ada alat ukur untuk menguji karat itu ya. Ternyata emas EOA Gold itu dia sudah karatnya udah bagus banget, udah 99,9%. Artinya emas EOA Gold itu kalau secara karat atau kadarnya itu sudah sama ya dengan emas dari keluaran Antam. Nah, terus emas EOA itu dibanding dengan produk yang lain ya, kita itu karena membeli emas EOA atau ikut bisnis dari EOA itu karena mungkin sama kualitas tapi beda keberkahan. Karena di emas EOA ini selain kita menjual emas, kita juga mengharapkan keberkahan dari emas yang kita beli atau bisnis yang kita jalankan itu. Dan alhamdulillah kalau di bisnis EOA ini kan udah banyak banget manfaat dari emas EOA itu. Bisa untuk investasi misalnya dari tambak udang, terus bisa juga menyumbang untuk menara MUI. Terus yang kemarin itu juga ada wakaf juga ya, wakaf peradaban dari emas EOA. Jadi kalau emas EOA itu kita mencari keberkahan di situ, bukan hanya kita berbisnis emas, tapi kita juga mencari keberkahan, kebermanfaatan dari emas tersebut. Terus semua kualitas emas sama saja standar SNI-nya. Yang membedakan adalah program pemberdayaan dan kebermanfaatan bagi umat. Selanjutnya, produk dari BUMN menjadi harga acuan nasional. Nah, ini kan orang biasanya calon customer itu yang pertama kali berminat beli kepada kita, biasanya setelah minta price list, mereka langsung cek ke harga
emas BUMN. Kenapa begitu? Karena brand tersebut masih kuat dalam ingatan mereka. Jadi misalnya kita menawarkan emas EOA. Nah, biasanya kan nanti dari konsumen itu kan minta price list harga ke kita. Terus ada juga sih mereka langsung membandingkan dengan harga emas Antam kayak gitu kan. Nah, karena mereka langsung membandingkan itu karena brand tersebut masih kuat dalam ingatan mereka. Kira-kira selisihnya berapa ya kalau beli emas EOA, selisihnya berapa, kalau beli emas Antam selisihnya berapa. Biasanya mereka membandingkan seperti itu. Karena yang ada di pikiran mereka itu emas keluaran Antam itu jauh lebih brandsnya itu jadi ingatan mereka lah ya. Kalau emas EOA ini kan karena baru. Terus di sini faktanya kenapa EOA Gold mengeluarkan harga setelah seluruh pemain lokal mengeluarkan harga. Ini faktanya karena penetapan harga emas EOA Gold diambil dengan cara mempertimbangkan seluruh aspek kebaikan tim syiar yang mengacu kepada harga emas dunia dan pemain lokal. Jadi emas EOA gitu jangan sampai kita sebagai AOG atau MOG itu dapat keuntungan juga kayak gitu kan, dari kita mengetahui fakta. Mungkin dari manajemen pun juga kan sudah membandingkan dari emas yang dikeluarkan, harga yang dikeluarkan oleh brand lainnya itu, kemudian menjadi acuan juga dengan price list atau harga yang dikeluarkan oleh EOA. Jadi baik dari cabang, agen maupun MOG itu dapat keuntungan dan juga manfaat. Jadi itu mitos ya, artinya produk dari BUMN itu menjadi harga acuan nasional itu tidak juga menjadi acuan, karena dari EOA itu juga mereka mengeluarkan harga juga yang dari harga itu kalau bisa ada menguntungkan dan bermanfaat juga bagi AOG dan MOG-nya gitu ya. Terus fakta mistosnya lagi kalau emas itu hanya bisa dibeli di toko emas, karena asosiasi kita selama ini kan emas itu cuma bisa dibeli, dijual, ditukar itu hanya di toko emas. Padahal faktanya sekarang ini kan emas itu tidak hanya bisa kita dapatkan dari toko emas aja ya. Setiap kenapa seperti itu? Karena dari mitos itu toko emas dipercaya sebagai penjual yang kredibel. Terus takut beli online. Orang kan takut beli online itu takut kena tipu kayak gitu kan, sudah transfer uang ternyata barangnya tidak datang. Terus belum tahu kalau emas itu ternyata bisa dibeli secara online juga gitu kan. Terus kalau mau dijual selalu harus ke toko emas. Faktanya ya, itu mitos tadi ya. Faktanya jual dan beli emas EOA saat ini sudah bisa bukan hanya di toko emas. Agen of Gold sudah tersebar di seluruh Indonesia. Terdapat lebih kurang 3.000 AOG dan 20.000 MOG di seluruh Indonesia. Jadi kalau seandainya kita mau beli emas, tidak melulu kita harus ke toko emas gitu kan. Sekarang ini orang bisa beli emas itu melalui agen, melalui reseller gitu kan, atau ke cabang. Karena untuk emas EOA ini sendiri pun sudah tersebar sih AOG, MOG-nya di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang ini sudah ada 77 cabang. Jadi kalau emas itu hanya bisa dibeli di toko emas itu hanya mitos saja ya. Sebenarnya emas bisa dibeli baik secara online, baik secara offline, mau ketemu langsung, mau lewat sistem online atau COD, semuanya sekarang ini bisa mendapatkan emas. Terus mitos yang kelima ya,
selama ini kan mitosnya itu emas hanya menguntungkan bagi konsumen aja. Jadi konsumen itu mindsetnya kalau beli emas itu hanya menguntungkan dirinya sendiri saja. Kenapa seperti itu? Karena selama ini konsumen hanya tahu ilmu jual emas di tahun-tahun yang akan datang. Padahal faktanya emas itu bukan tujuan akhir dari konsumen, melainkan wasilah impian konsumen. Hadirnya solusi memilih impian konsumen dengan perhitungan emas dan tawarkan paket emas, bukan sekedar jual EOA Gold per keping. Jadi gini ya, selama ini kan konsumen itu taunya kalau misalnya dia beli emas cuma untuk menguntungkan diri dia pribadi, padahal bukan hanya menguntungkan diri dia pribadi. Dengan dia membeli emas, dia lebih mudah dan lebih cepat dalam mencapai impian atau cita-citanya. Jadi di sini konsumen fokus pada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas adalah bonus. Sedangkan agen of gold akan mendapatkan keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang fokus pada membangun peradaban. Jadi kalau konsumen itu dia hanya fokus keuntungan pribadi dia aja ya, paling dia dapat untung dari selisih emas itu dari tahun ke tahun ya. Misalnya di tahun ini dia beli emas 1 gram itu misalnya 1 juta, mungkin 2-3 tahun yang akan datang mungkin harga emas sudah 1.500.000, 2 juta. Nah, konsumen hanya mendapatkan keuntungan dari selisih harga itu aja gitu kan. Tapi kalau agen of gold, dia selain dia dapat keuntungan emas dari selisih harga itu, dia juga bisa menabung emas agar karena fokusnya pada pembangun peradaban. Jadi agen of gold itu keuntungannya dari dia bisa berpartisipasi dalam membangun peradaban, dia juga bermanfaat mengajak orang itu untuk menyelamatkan asetnya gitu kan. Jadi kerja keras yang selama ini yang dilakukan oleh konsumen atau oleh masyarakat itu tidak sia-sia gitu kan. Jadi mengajak umat itu agar dapat menyelamatkan aset kayak gitu. Nah, terus mitosnya lagi yang keenam itu, bentuk tertentu lebih bagus dari yang lainnya. Emas ini kan macam-macam ya bentuknya. Kalau di EOA itu kan bentuknya kan kayak koin gitu kan. Kalau di Antam dia lebih cenderung bentuk batangan. Nah, kadang-kadang masyarakat masih berkeyakinan emas batangan lebih bagus daripada emas koin. Padahal itu cuma sebatas estetika aja ya. Kalau kita udah paham tentang emas itu, kita nggak lihat lagi bentuknya, mau bentuk batangan, mau bentuk koin, atau bentuk apalah ya, emas kayak emas bongkahan atau apa gitu kan. Karena kita asosiasinya itu lebih cenderung ke kadar emasnya gitu. Kalau kadar emasnya udah tinggi ya udah bagus gitu kan. Jadi kalau untuk masalah bentuk itu cuman sebagai estetika aja. Artinya bentuk tidak lebih bagus dari yang lainnya. Bagaimana faktanya bentuk-bentuk emas logam mulia itu cuman sebatas mitos aja ya. Kalau masalah bentuk itu sih tidak mempengaruhi, karena mungkin orang ada yang suka batangan, ada suka yang koin gitu kan. Jadi sebenarnya bentuk itu bukan fakta, tapi itu cuman mitos ya. Karena bentuk tertentu lebih bagus dari yang lainnya itu cuman mitos. Faktanya kalau untuk masalah bentuk itu cuman sebatas estetika aja gitu. Terus emas menjaga harta. Nah,
emas diyakini bisa menjaga nilai harta kita. Benarkah ini? Faktanya sebenarnya emas bukan hanya menjaga harta kita ya, tetapi emas itu bisa meningkatkan harta kita. Jadi mitosnya kalau emas hanya bisa menjaga harta, itu cuma mitos. Faktanya emas tidak hanya menjaga harta, tapi sebenarnya emas adalah meningkatkan harta. Nah, terus ada mitos lagi nih. Dalam berbisnis emas itu hanya orang-orang tertentu aja yang bisa menjalankan bisnis emas. Apalagi di masyarakat kita ini kan yang banyak berbisnis emas itu kan orang-orang Cina kayak gitu ya. Kalau orang pribumi itu kan sedikit biasanya yang menjalankan bisnis emas. Apalagi di kita ini kan biasanya toko-toko emas itu kan banyak orang Cina. Faktanya saat ini masyarakat masih berkeyakinan bahwa bisnis emas hanya bisa dilakukan oleh pengusaha besar, asing atau asing. Itu mindset ya yang terjadi di masyarakat kita. Tapi kenyataannya, faktanya emas itu tidak hanya bisa dijalankan oleh orang tertentu aja, siapapun bisa berbisnis emas asal tahu ilmunya. Jadi emas itu bisa dijalankan oleh orang tertentu aja itu cuma mitos ya. Faktanya siapapun bisa berbisnis emas asal tahu ilmunya. Buktinya di EOA Gold ini kita bisa berbisnis emas, mau kita mau jadi AOG, MOG, kita bisa menjalankan bisnis emas itu. Terus ini ya saya share dulu 10 besar agen of gold nasional. Nih ya. Buktinya ternyata emas itu bisa dijalankan oleh siapapun ya, mau profesinya guru, mau profesinya pedagang, mau profesinya tuh orang hanya di rumah aja, ibu rumah tangga, sebenarnya bisa menjalankan profesi jualan emas ini, bisnis emas ini gitu kan. Nah, terus mitos yang ke-9, takut emasnya tidak bisa terjual kalau seandainya perusahaan bangkrut. Menganggap bahwa yang bisa menerima produk yang dijual adalah perusahaan yang menjual produknya itu saja. Itu mitos ya. Faktanya selama ini kan biasanya konsumen itu nanya, "Mbak, ini saya beli emas EOA Gold gitu kan, kalau seandainya nanti perusahaan EOA Gold itu bangkrut, terus emasnya mau kita jual kemana Mbak?" gitu kan. Masyarakat biasanya takut seperti itu ya. Itu faktanya emas itu bisa diterima di toko emas gitu kan, bisa juga digadaikan di pegadaian. Bahkan kemarin itu sih ada teman-teman juga ya yang di AOG, ternyata dia bawa emas EOA itu di toko emas Madinah. Ternyata emas EOA diterima di situ tanpa dibuka segelnya gitu kan. Jadi kalau takut beli emas EOA itu karena takut nanti perusahaannya bangkrut, itu cuma mitos ya. Faktanya kalau emas tetaplah emas, dia bisa diterima dimanapun, baik di toko emas, pegadaian, mau di dalam negeri, di luar negeri, selama emas itu mencapai kadarnya 24 karat dan memang benar kadarnya bagus ya, bisa diterima dimanapun. Jadi tidak usah khawatir kalau seandainya perusahaannya bangkrut gitu kan, nggak masalah. Nah, mitos yang ke-10, konsumen itu lebih aman beli ke
beli produk emas itu ke perusahaan atau ke BUMN. Misalnya konsumen itu lebih aman kalau beli produk emas itu merek Antam misalnya gitu ya, karena mereka berkeyakinan kalau Antam itu kan sertifikatnya sudah LBME gitu kan. Terus lagi perusahaan BUMN, karena ada fisik tokonya kayak gitu kan. Dan yang terakhir karena produk Antam itu milik negara, padahal faktanya yang dipercaya konsumen adalah personal penjualnya sama engagement antara penjual dan pembeli. Jadi faktanya itu sebenarnya kalau orang sudah percaya ya sama kita, dia tidak lihat produk itu mau dikeluarkan oleh perusahaan BUMN atau mungkin perusahaan swasta atau apapun ya. Kalau konsumen udah percaya dengan si penjualnya, dengan AOG-nya atau MOG-nya, dia nggak akan lihat lagi emas itu dikeluarkan oleh siapa gitu kan, karena dia sudah percaya, sudah trust dengan orang yang menjual emas tersebut kayak gitu. Terus di EOA ini pun juga kan sudah ada profile of foundernya juga, kredibilitas dari perusahaan. Kalau EOA ini kan memang perusahaan swasta, tapi kalau saya pribadi karena tadi sudah milik muslim ya, jadi saya lebih percayalah dengan profile of founder dari perusahaan EOA Gold ini. Terus selanjutnya kita akan membahas masalah fisik dan harga. Nah, EOA Gold memiliki kekuatan produk dalam hal bentuk fisik yang kecil, elegan, mewah, penuh nilai filosofis dan harga yang terjangkau, sehingga dapat digunakan dalam segala macam acara dan program semua level masyarakat. Jadi emas EOA itu ya kalau saya pribadi lihatnya itu unik ya, apalagi di koin itu di tengahnya ada bentuk Ka'bah gitu kan, bentuknya juga kecil, elegan, terus kelihatan mewah ya, karena selain dia terbungkus pakai kayak ID card, kayak ATM gitu, tapi oleh perusahaan ternyata dibalut lagi gitu kan, ditutup lagi untuk menjaga biar emas EO ini tetap elegan gitu kan. Terus lagi emas EOA ini pun juga fisik dan harganya itu sih sudah lumayan bagus ya. Dari ukurannya itu kan ukuran kecil, jadi kalau misalnya kita, karena ukurannya itu kecil kan, kita tidak butuh tempat penyimpanan yang besar gitu kan, bisa dimasukin ke dompet atau ke dalam kotak kecil gitu kan. Terus lagi karena bentuknya yang kecil itu jadi enak dibawa kemana-mana, terus simple, elegan gitu kan, memiliki makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu karena dari logonya itu kan diambil dalam bentuk heksagonal gitu kan, terus ada bentuk Ka'bah. Jadi kalau menurut saya itu filosofinya itu mendalam banget gitu ya. Terus bentuknya unik juga. Nah, harganya terjangkau dan kompetitif. Jadi mulai dari harga yang 0,1 gram itu, kalau dengan orang pendapatan yang menengah ke bawah, dia sudah bisa menyimpan dan memiliki emas EOA Gold gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya dia sudah punya banyak nih, misalnya 10 keping, mau ditukar menjadi 1 gram, yang 0,1 gram tadi dia udah bisa gitu, udah bisa memiliki. Jadi kalau menurut saya emas EOA Gold ini pokoknya top banget sih. Nah, terus ide marketing dari emas EOA Gold ini, masya Allah,
sekarang ini emas EO Gold kan bisa dipakai buat aplikasi, misalnya buat mahar pernikahan gitu kan, terus bisa untuk bikin souvenir kayak gitu ya, souvenir pernikahan, souvenir misalnya kita mau kasih kado buat temen temen kita yang ulang tahun gitu, atau mungkin buat buket bunga yang orang mau pernikahan, itu kan bagus juga untuk emas EOA Goldnya itu kan. Nih sini saya contohkan, misalnya nih dibuat aplikasi mahar pernikahan, terus untuk kado ulang tahun, terus bisa juga untuk kado pernikahan, buket bunga pernikahan. Pokoknya banyak lah sih manfaat dari emas EO Gold ini ya. Nanti tinggal kalau teman-teman bisa merangkai dari bunga, nanti dikasih emas EO Gold, atau mungkin dibuat dalam bentuk foto, itu sudah bagus banget untuk hadiah untuk orang yang kita cintai gitu ya. Terus emas EOA Gold ini juga bisa dipakai buat giveaway, atau mungkin kita punya usaha lain gitu ya, kayak mungkin kita punya usaha HPAI, misalnya member kita atau anggota yang di bawah kita, misalnya dia dalam sebulan dia bisa mencapai 200 poin misalnya kan, kalau HPAI itu kan. Nanti kalau misalnya dalam sebulan member ini dia bisa mencapai 200 poin dalam waktu 15 hari atau dalam waktu sebulan, mungkin kita bisa kasih hadiah gitu kan ke anggota kita tadi, bisa dikasih 0,1 kalau dia capai target gitu kan. Atau mungkin bisa juga reward bagi karyawan di perusahaan, misalnya perusahaan memberikan reward bagi karyawannya, mungkin karyawannya yang karyawan teladan lah gitu kan. Nah, emas EOI ini bisa kita kasih hadiah atau reward bagi karyawan kita yang mendapatkan karyawan teladan kayak gitu ya. Terus tabungan hasil kerja. Nah, ini marketnya orang yang ingin menggapai impian masa depan diri dan keluarga, misalnya dia pengen umroh, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, dia pengen untuk